Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki pembelajaran yang pertama dalam pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar. Kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3 SD Muhammadiyah Darussalam Gendeng, Yogyakarta. Kita akan belajar di subtema 1 pembelajaran pertama. Adapun materi yang akan Parau sampaikan, yang pertama menyanyikan lagu Burung Unta. Yang kedua, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu membaca dan menulis urutan bilangan cacah. Selanjutnya, bunyi panjang dan pendek pada lagu. Nah, anak-anakku semuanya, ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Apa anak-anak? Pola irama. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, anak-anak bisa melihat di buku paket, yaitu halaman 4 tentang burung unta. Yuk kita bersama-sama bernyanyi tentang burung unta. Parau contohkan ya. Ada sebangsa burung yang tidak bisa terbang. Tubuhnya sangat jangkung, seperti nai egrang. Panjanglah kakinya, panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Nah, itu contoh dari Pak Rauf untuk menyanyikan burung unta. Nanti anak-anak bisa berlatih di rumah ya. Nah, itu ada gambar burung unta. Nah, kita akan belajar bagaimana sih ciri-ciri burung unta itu. Nah, seperti lagu tersebut. Ciri-ciri burung unta yang pertama adalah tidak dapat terbang. Ya, burung unta itu tidak bisa terbang seperti burung-burung yang lainnya. Yang kedua, tubuhnya itu jangkung. Nah, tinggi tubuhnya ya. Dan yang ketiga, kakinya panjang. Burung unta itu kakinya panjang, Nak. Kalau lari cepat sekali. Yang terakhir, burung unta itu berasal dari Afrika. Nah, seperti halnya tadi kita menyanyikan lagu burung unta. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, burung unta itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Makhluk dibedakan menjadi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dapatkah kalian membedakan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup? Nah, marilah kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah
bernafas, bergerak, memerlukan makanan, menanggapi rangsang dan tumbuh, berkembang biak, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, memerlukan makanan, menanggapi rangsang, memerlukan suhu tertentu, dan mengeluarkan zat sisa. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan bahas yang pertama, yaitu bernapas. Nah, semua makhluk hidup itu bernapas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Nah, oksigen diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Nah, pembakaran itu menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Yang kedua, bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Anak-anak bisa melihat di lingkungan anak-anak sekalian, bisa melihat bagaimana pergerakan makhluk hidup. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Nah, anak-anak itu semuanya adalah tangan dan kaki untuk bergerak. Nah, sedangkan alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Tentunya anak-anak tahu kan, kalau berupa sayap itu biasanya burung. Kalau kaki biasanya kita melihat ada kuda. Dan sirip biasa digunakan untuk bergerak, yaitu ikan. Karena bergerak dengan menggunakan sirip. Nah, burung bergerak dengan sayap ketika terbang. Jika tidak terbang, burung bergerak dengan kaki. Kuda bergerak dengan kaki dan ikan juga bergerak dengan sirip. Nah, tumbuhan bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat. Pak Ruf contohkan. Gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu. Nah, anak-anak tentunya pernah lihat ya, daun putri malu. Nah, ketika kita sentuh, apa yang terjadi? Ya kan, dia akan malu-malu atau menutup daunnya. Nah, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Coba anak-anak nanti bisa cari di lingkungannya, nggak usah jauh-jauh dari rumah. Kalau ada, bisa disentuh. Nanti dia akan menutup. Daun petai Cina menutup pada sore hari dan bunga matahari yang selalu menghadap matahari. Itu contohnya ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu memerlukan makanan. Nah, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan ya anak-anak. Contohnya nih dilihat. Kambing makan rumput dan daun serta ayam makan biji-bijian. Nah, kalau tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Nah, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Yang keempat, menanggapi rangsang. Nah, semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Ya, kalau tumbuhan proses pembuatan makanan disebut fotosintesis, sedangkan untuk menanggapi rangsang makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Nah, iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Nah, panca indera terdiri atas mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Itu panca indera anak-anak. Coba anak-anak pegang. Itu panca indera anak-anak semuanya. Yang selanjutnya yaitu nomor 5 yaitu tumbuh. Makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Kalau tumbuh itu bertambah besar ya anak-anak ya. Contohnya ada telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi makin besar. Akhirnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Itu namanya tumbuh, yaitu bertambah besar. Apakah anak-anak punya hewan peliharaan di rumah?
Nah, tentunya kalau anak-anak punya hewan peliharaan di rumah akan melihat bagaimana pertumbuhan dari makhluk hidup. Dari dia telur atau dia dari kecil nanti sampai dia besar. Selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ya, perkembangan biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kita lihat kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau tumbuhan berkembang biak dengan cara tunas. Sebenarnya banyak caranya ya untuk tumbuhan. Kita kasih contoh adalah pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Nomor 7, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitas disebut habitat. Pak ulangi lagi, tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut dengan habitat. Nah, ini garis bawahi anak-anak ya. Nomor 8, tadi yang digarisbawahi ada fotosintesis, ada iritabilitas. Setelah itu ada yang namanya habitat, itu garis bawahi anak-anak. Selanjutnya adalah 8, memerlukan suhu tertentu. Nah, tubuh kalian akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Sebaliknya, tubuh kalian akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Anak-anak bisa coba atau bisa merasakan kalau siang hari keluar rumah ketika suhunya agak panas, pasti kita akan berkeringat. Sedangkan kalau kita di dataran tinggi, ya ada musim dingin, pagi-pagi sekali itu terasa dingin sekali. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak keluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Tentunya apa yang kita konsumsi anak-anak, setelah itu pasti kita akan mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa itu dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Ya, kalau alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah dari paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin, dan kulit mengeluarkan keringat. Oke, baiklah anak-anak, itu untuk ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Selanjutnya, maaf ini kelebihan. Nah, kita akan latihan membaca dan menulis urutan bilangan cacah. Para akan berikan contoh. Anak-anak bisa melihat halaman 11. Amati bilangan berikut. 1253. Perhatikan nomor 1. Angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ribuan. Berarti bacanya 1000. Ya, karena menempati ribuan. Sedangkan angka 2 dan nomor 2 itu menempati nilai ratusan, berarti 1200. Yang ketiga adalah angka 5 pada bilangan 1253 itu menempati nilai tempat puluhan. Ya, berarti bacanya 1250. Dan yang terakhir, angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan. Jadi, cara membacanya adalah 1253. Selanjutnya, silakan anak-anak berlatih. Ya, bacalah bilangan berikut. Yang pertama 1112. Selanjutnya 4980. Selanjutnya 2056. Selanjutnya 4211. 5231. 3389. 7257. 9999. Nah, silahkan anak-anak ini diulangi terus ya, diulang-ulang terus, dibaca terus. Insya Allah nanti anak-anak akan mengerti ya. Ini untuk poin yang ini silahkan anak-anak
dibaca ulang berkali-kali ya. Selanjutnya terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk belajar. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dari Pak Rauf. Untuk tugas akan Pak Rauf kirim tugas hari ini. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan melafadzkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.